Salam saudara kekasih, kita akan memuji Tuhan hari ini. Naikkan pujian dari hatimu paling dalam. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sembuhkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Roma 12 ayat 15, berbunyi demikian: bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tema firman Tuhan hari ini adalah empati. Roma 12 ayat 15. Bahwa kita ditekankan, kita bersukacita dengan orang bersukacita. Kita harus menangis dengan orang menangis. Sebagai pejabat publik perlu ada empati. Jika tidak, maka terjadi penjarahan terhadap anggota DPR, baik di Indonesia, baik di Nepal, seperti kejadian kemarin. Karena tidak ada kepekaan pejabat terhadap keadaan masyarakat. Saudara kekasih, ini sangat penting. Maka poin yang kita pegang hari ini adalah 3. 1.
Apa itu empati? Empati adalah kemampuan seperti Kristus untuk turut serta masuk dalam sukacita maupun dalam penderitaan orang lain. Artinya, kalau orang lain dalam keadaan sukacita, mari kita bersukacita. Kalau keadaan orang lain dalam keadaan duka cita, ya kita harus mengerti, kita harus memahami keadaan orang lain. Artinya, kita tidak boleh sepihak, artinya mengerti. Jadi di dalam tindakan, bukan simpati. Kalau simpati kita hanya dalam kata-kata, tapi empati itu di dalam tindakan. Yang kedua, Yesus berempati kepada Maria dan waktu dikubur, di mana Marta dan Maria mengalami kesedihan yang sangat mendalam, yaitu mereka sudah yatim piatu. Mereka sangat mengasihi saudara laki-lakinya Lazarus, tetapi Lazarus harus meninggal. Tetapi di sini dapat kita lihat Yesus datang ke rumah Marta dan Maria ketika Lazarus telah dikubur. Tetapi apa yang terjadi? Bagaimana? Yaitu Yesus juga ketika mendengarkan penuturan Marta dan Maria, jika engkau di sini guru, dia tidak dikubur, maka masgullah hati Yesus. Dia merasa empatinya yang sangat dalam. Bagaimana tidak, Marta dan Maria harus sangat mengalami kesedihan yang mendalam. Satu-satunya saudara laki-lakinya harus pergi. Tetapi apa terjadi? Masgul hati Tuhan, dia kerjakan kembali dengan membuat yaitu sukacita ketika Yesus memanggil Lazarus dari kubur dan Lazarus bangkit kembali. Yang ketiga, empati meruntuhkan tembok dan membangun jembatan dan menjadikan kasih nyata dalam tindakan yang bersumber dari hati yang mengasihi. Jadi saudara kekasih, jika saudara memiliki empati kepada seseorang, tetangga maupun orang lain, itu menjadi satu jembatan kita kepada orang lain, bahwa kepedulian kita dalam tindakan kita membuat mereka mengalami kasih nyata dari Kristus akibat daripada tindakan yang kita lakukan. Jadi apa yang menjadi bagian kita adalah memahami situasi dan turut serta di dalam penderitaan orang lain. Ketika orang lain dalam situasi yang sangat sedih, kita ambil bagian. Bagaimana caranya sehingga kepedulian kita kepada orang lain itu menimbulkan satu kasih yang sungguh-sungguh yang berasal dari Kristus. Oleh sebab itu, hari ini kita percaya, biarlah kita memiliki empati yang paling dalam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini. Engkau mengajar kami agar kami bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dan kepada orang yang menangis, bahwa kami harus memiliki empati yang sangat dalam. Kami tahu Tuhan, Yesus sudah memberikan teladan bahwa Engkau sangat memiliki empati yang sangat dalam kepada keluarga Marta dan Maria ketika Lazarus sudah meninggal. Tuhan, kami juga belajar hari ini, ketika di sekeliling kami, ketika di sekitar kami ada orang yang mengalami penderitaan, masalah, persoalan, atau mungkin duka cita yang paling dalam, kami harus ambil bagian. Sehingga ketika kami ambil bagian, itulah jembatan membangun hubungan yang intim dengan orang yang mengalami duka cita, sehingga orang yang mengalami duka cita bisa dihiburkan. Itulah buktinya bahwa kami mengasihi Kristus, karena terlebih dahulu Yesus telah mengasihi kami. Tuhan, kami percaya, biarlah siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini harus memiliki empati di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas. Siapapun engkau mendengarkan firman Tuhan, ketika engkau diteguhkan, ketika engkau dikuatkan, disembuhkanlah engkau beroleh kemenangan, kau beroleh kekuatan dan empati yang berasal dari Kristus menjadi milikmu, sehingga engkau bisa impartasikan, sehingga bisa engkau kerjakan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah engkau memiliki empati yang dalam, bukan hanya sekedar simpati, karena yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki empati yang dalam
di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.